Tragedi ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai milik TNI Angkatan Darat di Desa Sagara, Cibalong, Kabupaten Garut pada Senin pagi 12 Mei menyisakan duka mendalam. Peristiwa ini merenggut nyawa 13 orang. Para korban terdiri dari 4 orang anggota TNI Angkatan Darat dan 9 orang warga sipil. Hingga saat ini, TNI Angkatan Darat masih menyelidiki penyebab pasti ledakan maut tersebut. Beragam spekulasi pun mengemuka. Mengapa begitu banyak korban jiwa berjatuhan? Termasuk keberadaan warga sipil di lahan tempat pemusnahan amunisi yang disebut milik BKSDA Kabupaten Garut. Nanti kita lihat ke depan, karena kan aturannya bagaimana gitu. Yang jelas investigasi nanti kita lihat. Muncul dugaan sesaat setelah amunisi afkir diledakkan, sejumlah warga sipil yang berada di sekitar lokasi langsung mendekat. Mereka diduga berniat mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Seorang warga menyebut, warga setempat memang dilibatkan dalam proses pemusnahan amunisi di lahan yang berjarak sekitar 2 km dari pinggir jalan raya Desa Sagara ini. Bahkan pemusnahan amunisi yang dilakukan pada Senin pagi 12 Mei sudah dipersiapkan sejak akhir April lalu dan ditonton warga sekitar meski dari jarak jauh. Kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, seorang warga menuturkan, warga sekitar sering merendam sisa material amunisi dengan air laut. Warga pun mengaku sudah lebih dari 10 tahun membantu anggota TNI memusnahkan amunisi tak layak pakai. Kalau mau disimpan masih dibuang, keburu ngebleduk. Jadi akan disiram air laut. Ya, caranya keburu ngebleduk mantel. Ya. Tapi udah sering. Ngebleduknya. Iya. Baru sekarang. Iya. Maksudnya ngerjain kayak gitu. Bapak termasuk yang sering ngerjain. Yang aman terus. Ada salah satu keluarga dari korban atas nama almarhum Anwar yang pada saat kejadian Pak Anwar ini ada di TKP tengah membantu gitu ya menyusun dan ternyata terjadi musibah kemarin. Kalau Kang Pendi tahu almarhum Pak Anwar ini bagaimana posisinya sehingga bisa menjadi korban? Untuk posisinya belum ada keterangan, belum ada kejelasan dari pihak. Hilmi, salah satu warga Desa Sagara, tinggal sekitar 800 meter dekat lokasi peledakan. Menurut Hilmi, personel TNI kerap memberi peringatan kepada warga Desa Sagara minimal 2 pekan sebelumnya. Warga pun diminta menjauh dari lokasi, termasuk para petani. Yang mendengar berapa kali ledakan? 3 kali. 3 kali ledakan. Yang kedua kali itu besar, yang 3 kalinya itu nggak terlalu besar gitu kan. Udah ada petaka gitu korban gitu. Kang, sebagai warga yang paling dekat ke lokasi ledakan, merasa terganggu tidak dengan kondisi seperti itu? Atau biasa saja? Biasa saja. Biasa saja. Karena sering ya, Kang? Iya sering, udah biasa gitu dari dulu juga gitu. Begitu pula dengan Cici, istri salah seorang korban bernama Rustiawan. Saat ledakan yang menewaskan sang suami terjadi, ia sedang menyiapkan catering makan siang bagi anggota TNI yang bertugas tak jauh dari lokasi kejadian. Saat itu, suami Cici sedang berada di sekitar lubang penyimpanan detonator dan amunisi yang akan diledakkan. Namun tiba-tiba ledakan terjadi sebelum ada perintah peledakan. Kebetulan lagi masak. Oh, ibu masak di situ? Catering buat para anggota, para pekerja. Ibu jadi tahu persis gimana detik-detik kejadian? Gimana Bu ceritain? Iya, ada nggak disengaja, itu mah nggak ada kode, nggak ada apa gitu. Bapak memang ada di tempat peledakan itu? Lagi apa Bu? Lagi gali atau lagi apa? Ada di nyusun sama Bapak Komandan. Insiden ledakan amunisi TNI yang menimbulkan korban luka dan jiwa bukan baru pertama kali terjadi. Belum lama, pada 5 Mei lalu, sebuah truk TNI yang membawa amunisi terbakar di Tol Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. 1 prajurit TNI tewas dan 1 prajurit TNI lainnya luka-luka. Lalu 1 tahun ke belakang pada 30 Maret 2024, amunisi kadaluarsa meledak di Ciangsana, Kabupaten Bogor. Akibatnya, puluhan rumah warga rusak dan tidak ada korban jiwa. Berkaca dari tragedi Cibalong Garut dan deret peristiwa serupa lainnya,
Pengamat militer sekaligus peneliti senior imparsial Al-Araf mendesak TNI untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ketiga adalah dalam konteks human error untuk memastikan apakah kemudian terjadi kelalaian ataupun kesalahan dalam proses ini. Selain standar operasional prosedur disposal amunisi, wilayah pertahanan yakni lokasi gudang amunisi dan lokasi pemusnahan amunisi kedaluarsa juga perlu dievaluasi karena jarak humanitar atau jarak dengan warga sipil saat ini kian dekat. Tim Liputan, CNN, Indonesia.